Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan memulai kajian kita terkait dengan pembahasan ilmu fikih, ya. Ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwasanya agama kita, agama Islam ini punya dua macam rukun, ya. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ya. Kalau ibu-ibu perhatikan rukun Islam dengan rukun iman, itu bedanya apa? Rukun Islam berisi tentang ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah. Salat, ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ini ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah, ya. Berbeda dengan rukun iman. Kalau rukun iman ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya batiniyah, di dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, ya. Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini semua ibadah-ibadah hati atau batiniyah. Dan rukun iman, di dalam rukun iman kita mempelajarinya pada ilmu akidah. Ya, pada ilmu akidah kita mempelajari rukun iman. Adapun rukun Islam maka kita pelajari pada ilmu fikih. Jadi pada ilmu ini insyaallah taala kita akan belajar tentang bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, zakat, ya, haji, yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa kita harus beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ibadah itu tidak boleh kita buat-buat sendiri, ya. Kita nggak boleh beribadah sesuka hati kita, tidak. Alasannya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan atau utus orang Rasul. Kalau Allah utus seorang Rasul yang ia menjelaskan tentang agama ini, agama Islam, artinya Allah ingin kita beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Dan kita sama-sama tahu bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian, adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalnya. Dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, maksud daripada yang paling bagus amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita membahas masalah keikhlasan, ini pembahasannya pada masalah akidah. Ya, jadi dalam masalah fikih ini kita nggak akan membahas masalah keikhlasan dan yang lain sebagainya, tidak. Tetapi kita akan membahas tentang tata cara bagaimana kita beribadah dengan benar. Ya. Dan ibu-ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadisnya juga pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan faqihkan dia di dalam masalah agama. Jadi fikih ini artinya apa, Ibu? Artinya adalah pemahaman atau memahami. Jadi ilmu fikih adalah ilmu, kalau secara bahasanya, memahami tentang agama Islam. Memahami tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda, Bu, orang yang beribadah dengan ia mengetahui ilmunya dengan orang yang beribadah tanpa mengetahui ilmunya, ini berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jadi analoginya, seorang yang berilmu itu bagaikan orang yang bisa melihat. Sedangkan orang yang tidak berilmu, yang tidak belajar, maka bagaikan orang yang buta. Tentu sangat berbeda antara dua orang tersebut. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ilmunya, kita tahu bahwasanya yang kita lakukan ini ada dasarnya. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar karena dengar sana dengar sini, ya, akhirnya kita melakukan itu, tidak. Tetapi kita benar-benar ketika kita sholat, kita takbir, ya, kita ruku, kita baca Al-Fatihah, kita tahu kenapa kita harus takbir, kenapa kita baca Al-Fatihah, kenapa kita ruku. Kita tahu alasannya, kenapa? Karena ada dasarnya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengetahui hal tersebut, insya Allah Ta'ala kita akan lebih tenang dalam beribadah. Ya, kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu benar, insya Allah Ta'ala. Akhirnya hilang juga was-was dalam diri kita. Terkadang orang mungkin ya muncul keraguan, ini yang saya lakukan benar nggak sih? Ya, orang bilang begini, benar nggak sih? Ya, kita ikut-ikutan doang, benar nggak ini? Muncul keraguan-keraguan, akhirnya kita tidak tenang dalam beribadah. Ya. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian kita ini terkait dengan ilmu fikih, kita akan menggunakan buku pegangan yang berjudul Fikih Muyassar. Nanti kalau misalkan ibu-ibu ingin beli bukunya, sudah ada terjemahannya di marketplace banyak, ya. Fikih Muyassar seperti ini. Ya, judulnya ini. Fikih Muyassar. Ya, ini terjemahannya ini. Ya, Fikih Muyassar. Artinya fikih yang mudah. Ya, jadi Muyassar ini artinya yang dimudahkan. Fikih yang mudah. Buku ini, ibu-ibu sekalian, ini buku yang sangat bagus dan sangat cocok bagi orang-orang yang baru memulai mempelajari ilmu fikih. Kita kalau mau berbicara ilmu fikih secara luas, itu luasnya luar biasa, Bu. Ya.
Mungkin ibu-ibu pernah dengar ada yang namanya madhab, ya. Ada madhab Syafi'i, ya. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Pernah dengar ya ibu ya mungkin? Ya. Ini masing-masing punya pemahamannya tersendiri dalam ilmu fikih. Nah, ini kalau kita mau bahas semuanya, mungkin umur kita nggak cukup, Bu. Ya. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk memudahkan kita belajar ilmu fikih. Ya, nanti akan kita jelaskan keistimewaan daripada buku ini. Yang pertama adalah bahwasanya ini buku yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan di Arab Saudi. Ya. Dan juga buku ini ditulis oleh 4 ulama. Jadi bukan 1 orang yang menulisnya, tapi 4 orang, ya. Disebutkan di sini yang pertama adalah Al-Ustaz Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Ustaz Dr. Faihan Ibn Shali Al-Mutiri, Ustaz Dr. Abdul Karim bin Sonitan Al-Umari, Ustaz Dr. Abdullah Ibn Fad Al-Syarif Al-Hijari. Ya. Jadi insyaallah ta'ala buku ini bisa kita jadikan sebagai pegangan ibu-ibu sekalian, ya. Karena yang menulis bukan orang sembarangan, tapi para ulama yang pakar dalam ilmu fikih. Baik. Di dalam muqaddimah kitab ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala beberapa keistimewaan daripada buku ini. Yang pertama adalah at-tahadri al-baligh fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadits wa athar fi kulli mas'alah. Jadi buku ini ibu sekalian benar-benar memperhatikan terkait dengan kesahihan dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum fikih. Ya. Oleh karenanya nanti pada setiap permasalahan itu selalu disertai dengan dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga dasarnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak sekedar mengatakan ini begini hukumnya kemudian sudah, tidak, tetapi disebutkan dasarnya. Kemudian juga keistimewaan daripada buku ini syumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqhi wa masailihi allati laisa lil muslim ghinan anha. Bahwasanya ia menghadirkan masalah-masalah yang penting dan menyeluruh. Ya. Jadi masalah fikih ini kan sangat luas ibu-ibu sekalian, ya. Sangat luas. Kalau seandainya semua dihadirkan, maka kita nggak akan selesai-selesai belajarnya. Maka di sini para ulama yang menulis buku ini telah memilah-milih, ya, mana masalah-masalah yang sangat penting, yang paling penting bagi kita untuk pelajari. Sehingga insyaallah taala dengan kita mempelajari buku ini sudah cukup, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian keistimewaan berikutnya diqqatu taqsimatihi wa suhulatul istifadah min mawdu'atihi wa dzalika bi ja'liha tahta unwanin tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha. Buku ini disusun dengan sangat rapi dengan pembagian-pembagian yang sangat mudah, ya, sehingga kita tidak kebingungan nanti insyaallah taala dalam membaca buku ini, ya. Jadi nanti kalau misalkan ibu beli bukunya, ibu bisa baca sendiri di rumah, ya. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan seperti itu. Dia sudah disusun, ya. Judul-judulnya, subbab-subbabnya, ya. Masalah-masalahnya sudah disusun dengan rapi sehingga bisa dibaca dan bisa dipahami insyaallah taala oleh orang-orang yang baru belajar. Ya. Baik, kemudian kesimpulan berikutnya tadammanahu tanbih ala jumlatin minal mukhalafat asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan aw taqlidan. Bahwasanya para ulama yang menulis buku ini membawakan atau menyinggung beberapa hal yang merupakan kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Yang bisa jadi hal tersebut dilakukan dikarenakan kejahilan atau karena ikut-ikutan. Nah, ini kan problem kita di sini nih. Banyak kaum muslimin yang salah dalam beribadah itu bukan karena disengaja, bukan.
Kebanyakan salahnya karena apa? Pertama karena nggak tahu, atau yang kedua karena ikutan. Lihat orang banyak melakukan ini, akhirnya dia ikut. Padahal belum tentu ada dasarnya, kan begitu. Nah, di sini nanti akan disinggung beberapa hal tersebut, ya, yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Baik, ibu-ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Buku ini kita perlu ketahui juga tentang metode penulisan buku ini, ya, sehingga nanti kita tahu kita belajar apa aja sih di sini. Yang pertama adalah al-iqtisar 'ala al-masailil muhimmah allati tad'u ilaiha al-haja fi kulli bab wa 'adamu dzikri at-tafri'at wal masail allati taqillu al-haja ilaiha. Bahwasanya insyaallah taala kita akan mencukupkan pembahasan fikih ini pada masalah-masalah yang penting saja yang memang kita membutuhkannya. Ya. Sehingga kita tidak akan masuk pada detail-detail yang kecil-kecil, ya, yang terlalu rinci, yang sehingga bisa jadi membuat kita bingung. Ya. Jadi kita akan membahas yang masalah-masalah yang penting saja. Kemudian al-iqtisar 'alal adillatil mu'tamadah fi kulli mas'alah. Mencukupkan dengan dalil-dalil yang dijadikan sandaran saja pada setiap masalah. Jadi mungkin nanti ibu, ketika menyebutkan suatu masalah, kita sebutkan dalilnya cuma satu misalkan. Satu atau dua lah, nggak banyak-banyak. Yang penting kita sudah tahu ada dasarnya. Karena terkadang ada suatu masalah, dia dalilnya itu banyak. Ya. Ada dari Al-Quran, dari hadis, dari misalkan perkataan ulama, misalkan banyak dalil-dalilnya. Kalau sayanya dibahas semua nanti terlalu membuat bingung, pusing, ya. Sehingga di sini kita akan mencukupkan dengan satu atau dua dalil saja. Kemudian juga al-iqtisar 'ala al-qaulir rajih alladhi yad'umuhu ad-dalil fil masailil mukhtalaf fiha duna al-luju' ila dzikril ara' wal aqwal wal khilaf fil mas'alah. Dan kita juga di sini akan mencukupkan dengan pendapat yang kuat saja. Ya. Yang disertai dengan dalil. Dan tidak masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat para ulama. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi kita sebutkan bahwasanya ada madhab-madhab, ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan masing-masing itu memiliki pemahaman fikihnya yang khusus, berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada satu permasalahan misalkan. Ya. Kita nggak akan bahas itu. Kita nggak akan sebutkan ini pendapat ulama ini, pendapat ulama B ini, C ini, enggak. Tapi kita akan langsung sebutkan pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil yang ada. Ya. Nah, oleh karenanya nanti ibu-ibu sekalian, misalkan ya, kita sedang belajar nih. Kemudian didapati ada pembahasan yang itu berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui misalkan. Ya, nah disebutkan kemudian, kok Ustadz perasaan yang saya pelajari nggak seperti itu. Misalkan yang saya ketahui selama ini, yang saya ketahui seperti ini misalkan. Ya. Maka di sini saya akan berusaha untuk tidak membahas perbedaan pendapat. Saya akan berusaha berpegang dengan apa yang ada dalam buku ini. Tetapi kalau misalkan ada yang berbeda dengan apa yang sudah dipahami oleh ibu-ibu, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya. Nanti tanya, Ustadz, tadi disebutkan begini. Selama ini saya taunya begini. Itu gimana Ustadz? Nah, itu nanti baru kita jelaskan insyaallah ta'ala. Ya. Sehingga ibu-ibu sekalian, bukan berarti ketika nanti dijelaskan hukum ini, kemudian berbeda dengan apa yang ibu pahami, jangan langsung, oh berarti selama ini saya salah misalkan. Ya. Oh selama ini bagaimana gitu. Nggak mesti, ya, nggak mesti. Tetapi nanti bisa ditanyakan sehingga nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab kita ini, ya. Dimulai dari muqaddimah tentang apa itu ilmu fikih. Ya.
apa itu ilmu fikih. Baik. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu qaulullahi ta'ala an qaumi Syu'aib. Dalilnya adalah dalam surat Hud ayat 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menceritakan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya. Kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Syu'aib, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak memahami kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Ya. Jadi nafqahu artinya adalah nafhamu. Kami memahami atau kami tidak memahami. Ma nafqahu, kami tidak memahami kebanyakan apa yang engkau ucapkan. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Akan tetapi kalian manusia la tafqahuna, tidak memahami bagaimana mereka hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini secara bahasa. Fikih adalah al-fahmu atau pemahaman. Adapun secara istilah, dan ini yang penting Ibu-ibu sekalian, ya. Definisi atau pengertian fikih secara istilah. Ini penting. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, artinya lahiriah, ya. Al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Jadi pertama, fikih itu adalah ilmu. Yang kedua, ilmu apa ini? Ilmu tentang apa? Yaitu tentang hukum-hukum syar'i. Ya. Hukum-hukum syar'i yang bagaimana? Apakah yang nampak atau yang tidak nampak atau yang bagaimana? Yang amaliyah, yang bersifat nampak lahiriah itu. Kemudian apa? Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi bukan dalil-dalil umum. Ya, tapi dalil-dalil yang terperinci. Misalkan hukum ini dalilnya ini, ya. Puasa wajib, hukumnya wajib, dalilnya apa? Ini secara terperinci. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian sumber fikih. Ya. Jadi kalau kita berbicara fikih ini dasarnya diambil dari mana sih? Ya, dalilnya diambil dari mana? Maka ada 4 ibu-ibu. Ya. Sumber pendalilan ilmu fikih. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Jelas ya, firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, As-Sunnatul Mutahharah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jelas. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Ya. Jadi ketika para ulama itu bersepakat pada suatu hukum, maka ini bisa dijadikan sebagai dalil dasar. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas atau analogi. Ya. Qiyas atau analogi. Baik, ini kita nggak akan bahas tentang keempat hal ini, apalagi tentang ijma atau qiyas, ya, karena ini pembahasan yang dibahas pada ilmu yang lain, yaitu ilmu usul fikih. Baik, kemudian maudhu'ul fikih, tema atau apa yang kita pelajari pada fikih ini.
Mawdu'ul fikhi af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwin amin wa syamil. Tema fikih adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Mukallaf itu apa, Ibu? Ada yang pernah dengar kata mukallaf, bukan mu'allaf ya. Mukallaf. Ada yang pernah dengar? Mukallaf artinya secara bahasa adalah orang yang sudah terbebani. Maksudnya terbebani apa? Terbebani hukum syar'i. Terbebani syariat. Artinya ketika seorang itu sudah balik, akil, ya, seorang dia itu balik, akil, berakal, ya, maka dia disebut sebagai mukallaf, sudah terkena beban syariat. Kalau anak-anak belum disebut mukallaf. Ya. Bisa dipahami mukallaf artinya ya? Jadi dia adalah, jadi fikih ini membahas tentang perbuatan-perbuatan mukallaf daripada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang umum dan menyeluruh. Fahuwa yatanawalu alaqatil insan ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ih. Dan fikih ini menghimpun hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Rabb-nya. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan komunitasnya atau dengan manusia yang lain. Ya. Wa yatanawalul ahkamal amaliyah wa ma yasduru 'anil mukallafi min aqwalin wa af'alin wa uqulin wa tasarrufat. Dan juga mencakup hukum-hukum amaliyah dan apa-apa yang berasal dari seorang yang mukallaf, baik itu perkataan, perbuatan, akad-akad, ya, dan juga tingkah laku. Baik. Dan ini secara umum hukum-hukum terbagi menjadi dua. Ya. Hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang lahiriah, secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ahkamul ibadat. Hukum-hukum ibadah. Yaitu berupa salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ahkamul muamalat. Hukum-hukum muamalah. Berupa akad-akad, tingkah laku, kemudian hukuman-hukuman, tindak-tindak pidana, ya, jaminan-jaminan, dan yang lain sebagainya. Mimma yuqsadu bihi tanzimu alaqatin nasi ba'dhum ma'a ba'd. Yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia. Ya. Baik. Jadi ini secara umum Ibu sekalian, ini yang akan kita pelajari pada ilmu fikih. Jadi bukan sekedar ibadah berupa salat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya, tetapi kita juga akan mempelajari tentang muamalah, tentang jual beli misalkan, ya, kemudian tentang tindak pidana, orang kalau membunuh bagaimana, orang kalau mencuri bagaimana hukumnya, ya. Nanti juga kita akan belajar tentang masalah jihad, misalkan hukum-hukum berkaitan dengan jihad, ya, dan yang lain sebagainya. Baik. Nah, di sini dirinci kembali oleh penulis hukum-hukum muamalah itu apa saja secara rinci, ya. Maka di sini yang pertama adalah ahkamul usrah min bad'i takwiniha ila nihayatiha, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Nanti kita akan pelajari hukum-hukum tentang keluarga, mulai dari pembentukan keluarganya sampai penyelesaian keluarga tersebut, ya. Maka nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum tentang menikah, ya, tentang talak atau cerai, hukum-hukum tentang nasab, tentang nafkah,
tentang warisan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari pada hukum-hukum muamalah ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan keuangan. Ya. Seperti jual beli, sewa menyewa, perusahaan, ya, mendirikan perusahaan dan yang lain sebagainya. Baik. Kemudian ahkamul jinayat, hukum-hukum terkait dengan tindak pidana. Ya. Seperti membunuh, mencuri dan yang lain sebagainya. Kemudian ahkamul murafa'at wal qada, yaitu hukum-hukum perdata dan peradilan. Ya. Kemudian ahkamud dauliyah, al-ahkamud dauliyah, yaitu hukum-hukum internasional bahkan, ya, antar negara. Nah, ini juga kita akan bahas insyaallah taala. Jadi luar biasa ini, kalau selesai buku ini jadi pintar semua nih, masya Allah nih. Bisa jadi, wah, luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, ya. Baik. Thamaratu ilmu fiqh. Apa faidah ilmu fikih? Ya. Buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu ini. Disebutkan oleh penulis ma'rifatul fiqhi wal amalu bihi. Yaitu dengan kita belajar ilmu fikih ini kita akan mengetahui hukum-hukum, ya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana kita beramal. Tuthmiru salahal mukallaf, yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang mukallaf, seorang yang terkena beban syariat. Wa sihhata ibadatihi, dan akan menjadikan ibadahnya itu sahihah, benar. Wa istiqamah sulukihi, dan akan menjadikan akhlaknya, adabnya itu lurus. Wa idza saluhal 'abdu saluhal mujtama. Kalau seandainya satu orang itu sudah baik, maka nanti akan timbul mujtama atau masyarakat komunitas yang baik. Jadi dimulai dari satu orang, ya, satu orang diajarkan kepada yang lain. Perlahan-perlahan maka akan terbentuk komunitas yang baik, ya. Bahkan nanti bisa, ya, sampai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat negara bahkan, kalau seandainya mulai dari diri kita sendiri kita belajar, ya. Mulai dari diri kita sendiri kita memperbaiki diri kita, ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sama manusia. Wa saratin natijatu fid dunya as-sa'adah wal 'aish wal raghd. Maka natijahnya atau hasilnya adalah kehidupan dunia yang bahagia, ya, as-sa'adah. Wa fil ukhra ridwanullahi wa jannatihi, dan pada akhirat kita mendapatkan ridha dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kalau belajar ilmu fikih ini mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat insyaallah taala. Baik. Ini terkait dengan makna atau pengertian ilmu fikih. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pertama pada kitab fikih ini, Ibu, yaitu tentang bersuci. Jadi urutan-urutan pada pembahasan ilmu fikih itu biasanya dimulai dengan hukum-hukum tentang bersuci terlebih dahulu. Nanti setelah bersuci kita akan belajar tentang sholat, ya. Kemudian nanti akan belajar tentang puasa, tentang zakat, tentang puasa. Jadi berurutan. Saya mau tanya sama ibu-ibu terlebih dahulu. Kenapa kok kita harus belajar bersuci dulu? Sebelum kita belajar tentang sholat, tentang zakat, puasa, dan yang lain sebagainya. Kenapa kita harus belajar bersuci dulu? Kira-kira kenapa, Bu? Karena syarat sahnya sholat. Alhamdulillah. Ahsant, ya, barakallahu fiik. Jadi kenapa kita belajar bersuci dulu? Karena ini adalah syarat sahnya sholat. Bahkan ibu-ibu sekalian, bisa dikatakan bukan hanya sekedar sholat, tapi yang lain juga. Kita baca Al-Quran itu harus wudu dulu, ya kan? Megang mushaf itu harus wudu dulu. Berzikir, ya, adabnya harus
bersuci dulu. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain, tawaf, ya, harus dalam keadaan wudu. Jadi kita harus belajar tentang bagaimana bersuci. Ya. Apalagi ibu-ibu nih yang suka bersih-bersih kan, ya, harus tahu tentang bagaimana cara membersihkan najis misalkan, ya, bagaimana membersihkan pakaian, bagaimana membersihkan tempat, ya, kamar, ruangan dari najis, ya. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, ya, dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kitab At-Taharah. Kitab tentang At-Taharah atau bersuci. Al-babul awal fi ahkami at-taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama terkait dengan hukum-hukum bersuci dan juga hukum-hukum tentang air. Ya. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Fit ta'rifi bit taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Penjelasan tentang pengertian bersuci dan juga urgensinya dan jenis-jenisnya. Baik. Yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Urgensi taharah atau bersuci dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus shalah. Bersuci merupakan kunci salat. Wa akad syurutiha, dan syaratnya yang paling ditekankan atau paling utama. Wa syartu la budda ay yataqaddama 'ala al-masyrut. Yang namanya syarat harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Maksudnya apa, Ibu? Ketika dikatakan bersuci ini adalah syarat sahnya salat. Artinya bersuci itu harus mendahului sholat. Nggak bisa orang sholat udah selesai, lupa wudhu, baru kemudian dia wudhu. Nggak bisa, sholatnya tidak sah. Ya. Dia harus mendahulukan wudhunya, bersucinya dulu, baru kemudian dia mengerjakan sholat. Ya, baik. Wa taharatu ala qismain. Bersuci ada dua jenis. Jenis yang pertama, taharatun ma'nawiyah, bersuci yang bersifat maknawi. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Apa maksudnya bersuci yang sifatnya maknawi ini? Yaitu mensucikan hati dari noda-noda kesyirikan, maksiat, dan apa-apa yang bisa menggelapkan hati. Ya. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan ini lebih penting daripada mensucikan badan. Tetapi kita nggak akan membahas ini dalam ilmu fikih, ya. Pembahasan tentang mensucikan hati dari noda kesyirikan, maksiat, dan yang lain sebagainya, maka ini dibahas pada ilmu akidah atau ilmu tazkiyatun nufus. Pensucian jiwa, ya. Tetapi ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, seikhlas apapun dan sebenar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya di dalam hati kita itu masih ada kesyirikan, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, ya, banyak berzikir, banyak baca Quran, tetapi di lain waktu dia datang ke penghuni kubur, minta ke penghuni kubur. Di lain waktu dia datang ke pohon-pohon, ya, ngasih sesajen. Lewat jembatan klakson-klakson, ya, lewat terowongan minta izin. Maka ini adalah kesyirikan yang membatalkan seluruh amal, sebanyak apapun amalnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Nanti di hari kiamat kami akan datangkan amal-amal mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya.
amalnya yang banyak, kebaikan-kebaikannya yang banyak didatangkan. Mungkin dulu di dunia baik sama orang, suka sedekah, suka ini, suka itu. Ya. Ditampilkan di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amal-amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Enggak ada manfaatnya, Bu. Ya. Maka ini sangat penting, walaupun kita enggak mempelajari ini di ilmu fikih ya. Tapi harus ibu-ibu sekalian juga mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid ya, membersihkan hati dari kesyirikan yang lain sebagainya. Taib. Wala yumkinu an tatahaqqaq taharatul badani ma'a wujudi najasis syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najas. Tidak mungkin bisa terrealisasi kesucian badan akan tetapi masih ada noda najis kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 28, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah najis yang sifatnya maknawi. Ketika dikatakan orang-orang musyrik ini najis, itu bukan berarti kita kalau megang ini najis. Enggak, bukan. Ya. Tetapi maksudnya apa? Najis yang sifatnya maknawi. Maksudnya kesyirikan yang mereka lakukan ini adalah najis. Ya. Walaupun badan mereka itu suci, tidak najis. Bisa dipahami Ibu ya? Baik. Ini jenis yang pertama daripada bersuci, yaitu bersuci maknawi. Jenis yang kedua, at-taharatul hissiyah, yaitu bersuci yang sifatnya hissiyah, yang nampak, ya. Atau yang bersifat indrawi. Bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa dicium. Nah, itu namanya bersuci yang sifatnya indrawi atau hissiyah. Ini yang kedua, ya. Inilah yang menjadi ranah pembahasan kita dalam bersuci, ya. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturit thaliyah. Baik. Kemudian ta'rifuha. Apa yang dimaksud dengan bersuci? Pengertiannya apa? Secara bahasa, bersuci artinya adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal akdzar. Yaitu secara bahasa, ya. Bersih dari segala macam kotoran. Ya, bersih dari segala macam kotoran. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini penting Ibu-ibu, harus dipahami secara istilah ini. Kalau nggak paham, ini nanti ngomong selanjutnya nggak nyambung nanti. Ya. Secara istilah, bersuci adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Ya. Sekali lagi, bersuci secara istilah adalah mengangkat atau menghilangkan hadas dan melenyapkan khabath atau najis. Sehingga nanti ibu-ibu sekalian, terkadang ada hal-hal yang dia itu kita lihat bersih, tapi belum tentu suci. Misalkan Bu, mohon maaf, anjing yang dipelihara orang-orang tuh, dimandiin, dikasih parfum, wangi, bersih, ya, didandanin. Kira-kira suci nggak? Ya. Misalkan juga, mohon maaf, babi, ya, dimandiin, bersih, wangi, tetap dikatakan najis. Ya. Kemudian juga terkadang nanti ada suatu yang kotor, kita anggap kotor, bisa jadi itu malah suci ternyata. Contoh misalkan Bu, orang misalkan ya tukang bangunan ya, dia kan kerjanya kasar, akhirnya pakaiannya kotor, kena tanah, kena debu dan lain sebagainya. Kita lihat ini kotor, secara nampak kotor, tetapi padahal itu masih dikatakan suci karena tanah, debu bukan najis. Ya, jadi harus dipahami
bahwasanya bersuci secara istilah tidak sama dengan atau suci secara istilah tidak sama dengan bersih. Najis tidak sama dengan kotor. Ya. Atau mudahnya, apa yang suci, apa yang najis, itu adalah apa yang dipandang oleh syariat suci dan najis. Bukan yang dipandang oleh manusia. Menurut kita suci, belum tentu menurut syariat suci. Menurut kita kotor, belum tentu menurut syariat itu najis. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Ya. Baik. Nah, tadi disebutkan bahwasanya bersuci secara istilah adalah mengangkat hadas. Apa itu hadas? Ya. Apa itu hadas? Wal muradu bi irtifa'il hadath izalatul wasfil mani' minas shalah bi isti'malil ma'i fi jami'il badan. Yang dimaksud dengan mengangkat hadath adalah menghilangkan sifat yang bisa menghalangi sahnya salat dengan menggunakan air pada seluruh badan apabila hadath ini adalah hadath besar. Taib. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Kalau seandainya itu hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Ya. Jadi hadas ini ada yang disebut hadas besar, ada yang disebut hadas kecil. Hadas adalah wasfun qa'im bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yashtaritu lahu at-taharah. Hadas ini, ibu-ibu sekalian, adalah sesuatu yang ada di dalam suatu sifat yang ada pada diri seseorang. Hadas tidak terlihat, tidak seperti najis. Contohnya seperti ini, mudahnya seperti ini. Kita berikan contoh. Seorang buang air besar atau buang air kecil, maka dia dikatakan berhadas. Hadas kecil, ya, hadas kecil. Nggak terlihat, mungkin kita nggak lihat ada orang baru buang air kan, kita nggak tahu. Tetapi dia melekat pada dirinya sifat berhadas, ya, dan dia harus hadas ini kalau mau diangkat harus dengan berwudu. Berbeda kalau najis, Bu. Kalau najis itu kelihatan bentuknya. Kalau mau disucikan, bisa dengan dicuci misalkan, ya, dihilangkan najisnya, selesai. Tapi kalau hadas, tidak terlihat. Dia sifat yang ada di dalam diri seseorang. Ketika ia buang air kecil, buang air besar misalkan, ya, dan diangkat dengan cara berwudu. Ini hadas kecil. Kalau hadas besar, seorang yang junub, ya, seorang junub. Maka untuk mengangkat junub ini hadas besar. Untuk mengangkat junub itu harus dengan mandi besar. Ya. Ini hadas, Bu. Baik. Wa in faqada al-ma'a aw ajiza anhu istamala ma yanubu anhu. Kalau seandainya seorang itu tidak mendapati air atau dia tidak mampu menggunakan air, maka ia bisa mensucikan hadasnya, mengangkat hadasnya dengan pengganti air. Wa huwa turab, yaitu at-turab, ya. Nanti kita akan jelaskan turab itu artinya apa. Dia bukan sekedar debu, bukan sekedar tanah. Nanti ada pembahasannya terkait dengan tayamum, insyaallah taala. Ala sifatil ma'mur biha syar'an. Dengan tata cara yang diajarkan oleh syariat. Baik, wal murad bi zawalil khabath ay zawalun najasah minal badani wa thawb wal makan. Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan khabath atau menghilangkan najis, yaitu adalah menghilangkan najis baik itu dari badan, dari pakaian atau dari tempat. Ya. Maka maksud daripada bersuci adalah mengangkat hadas, dan tadi kita sudah jelaskan mengangkat hadas itu apa, dan menghilangkan najis
baik itu dari badan, pakaian, dan juga tempat. Taib. Wal hadatsu ala nau'ain. Ini dijelaskan oleh penulis. Hadats ada dua macam. Yang pertama adalah hadats asghar, hadats kecil. Wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu yang diwajibkan seorang untuk berwudu. Ya. Wa hadatsun akbar, kemudian hadats besar, yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Wal khabath ala thalathati anwa'in. Najis ada 3 macam. Najis ada 3 macam. Yang pertama, khabathun yajibu ghusluhu. Najis yang dihilangkan dengan cara dicuci. Ya. Misalkan pakaian yang terkena, mohon maaf, air kencing orang dewasa. Ya. Cara disucikannya bagaimana? Dicuci. Ya. Wa khabathun yajibu nathuhu. Kemudian macam yang kedua adalah najis yang dihilangkan dengan cara dipercikkan dengan air. Contohnya apa? Yaitu, mohon maaf, pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki yang masih minum ASI. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yughsadu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam." Pakaian yang terkena air kencing anak perempuan maka dicuci. Pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki yang masih menyusui maka dipercikkan dengan air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam yang ketiga, wa khabathun yajibu mashuhu. Najis yang dihilangkan dengan cara diusap. Contohnya apa? Najis yang ada di bawah sendal misalkan. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka coba lihat di bawah sendalnya ada najis atau enggak. Kalau ada, maka diusap-usapkan ke tanah. Ya. Atau misalkan juga pakaian ibu-ibu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada disebut sebagai adzail, pakaian wanita yang dia itu panjang sampai menyeret tanah. Ya. Nah itu kan kalau lewat di jalan mungkin ada najis, ada apa, ya. Maka selama dia menyeret tanah, terkena najis tapi kemudian terseret lagi, terusap dengan tanah yang lain yang suci, maka najisnya itu hilang. Ya. Baik, jadi ini 3 macam najis, ibu-ibu sekalian. Yang pertama ada najis yang harus dicuci. Yang kedua ada najis yang harus dipercikkan. Yang ketiga ada najis yang harus diusap. Ya. Baik. Mungkin sampai sini dulu ibu-ibu sekalian ya. Pelajaran kita pada siang hari ini. Ini mukaddimah ya terkait dengan ilmu fikih, kemudian tentang bersuci. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Ya. Ada yang nggak tahu air di sini? Tahu semua air kan? Mudah lah insyaallah taala kalau tahu semua air ya. Dan nanti kita akan belajar apa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa air yang nggak bisa kita gunakan untuk bersuci? Karena nggak semua air bisa kita gunakan untuk wudhu, Bu. Ya, ada air-air yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudhu. Nanti kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mempelajari ilmu syar'i. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu, silakan. Iya. Ilmu fikih secara ringkas apa? Air suci yang mensucikan itu apa dan Air yang suci dan mensucikan apa? Air. Ya. Baik, ilmu fikih apa secara ringkas? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang ibadah seorang yang nampak. Ini yang secara ringkas itu, Bu. Mempelajari
ibadah yang sifatnya nampak. Salat, kan kelihatan orang salat. Puasa, ini juga nampak. Sedekah, haji, zakat, ya. Ini semua ibadah-ibadah yang nampak. Ini yang kita pelajari di ilmu fikih. Termasuk juga muamalah. Interaksi antara manusia. Jual beli, ya, sewa menyewa. Kemudian tentang hukum-hukum pidana, seorang kalau membunuh bagaimana hukumnya? Seorang kalau mencuri apa hukumnya? Ya. Kemudian ilmu waris. Ini juga dibahas pada ilmu fikih. Ya. Jadi mudahnya ilmu yang mempelajari sesuatu yang nampak, ya, hukum-hukum yang nampak, itu ilmu fikih. Kemudian air yang suci dan mensucikan itu apa? Nah ini kalau kita bahas kajian lagi 1 jam nih Bu. Ya, air yang suci dan mensucikan itu apa? Makanya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, air yang suci dan mensucikan itu apa? Begitu Ibu ya. Nanti kalau penasaran datang lagi Bu, bulan depan. Ya. Contohnya, ini air putih nih. Ini air suci dan mensucikan. Ya, air keran suci dan mensucikan. Air hujan suci dan mensucikan. Air sumur, air sungai, air laut, air danau suci dan mensucikan. Bisa kita gunakan untuk wudu. Ini contoh-contohnya Bu, tapi nanti kita akan belajar ya apa yang dimaksud dengan suci dan mensucikan sehingga kita bisa tahu jenis-jenis air tanpa perlu disebutkan ini suci dan mensucikan, enggak. Jadi dengan kita mengetahui kaidah umumnya, kita bisa tahu apa air yang suci dan mensucikan, ya. Kalau air yang enggak suci dan mensucikan apa contohnya? Suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air teh, kopi, susu, ya. Apalagi minyak goreng, ya. Suci tapi tidak mensucikan. Ya nanti kita akan belajar insyaallah taala ya, kaidah-kaidah umumnya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Jelas semua Ibu ya? Mudah-mudahan jelas ya, enggak sekedar ini Ustaznya ngomong apa dari awal sampai akhir nih bengong ya. Enggak insyaallah ya. Mudah-mudahan paham dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin untuk sekarang belum terasa Bu, belum terasa manfaatnya apa ya, karena masih mukaddimah, baru permulaan. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pembahasan intinya terkait dengan ibadah ya, yang lain sebagainya, insya Allah baru terasa nanti. Dan akan lebih terasa lagi ketika apa yang kita pelajari itu kita praktekkan ya. Oh ternyata ini tadi yang saya pelajari ini begini ini, dipraktekkan, wah baru kerasa manfaatnya ya. Tapi kalau yang mukaddimah seperti ini itu baru pemanasan Bu ya. Supaya memotivasi kita untuk mempelajari ilmu fikih ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak bosan, nggak jenuh ya. Belajar ilmu fikih ini memang beda, nggak seperti kita belajar tentang kajian-kajian yang sifatnya tematik misalkan ya. Tentang hati, tentang apa ya tentang kajian-kajian tematik lah, mungkin tidak semenarik itu, tetapi ini ilmu yang sangat penting yang nggak boleh kita sepelekan ya, karena inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahmu dulu ya, apakah ibadahmu itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau hanya sekedar ikut-ikutan aja. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu sekalian bersabar ya, bersabar. Saya juga bersabar. Kita semua bersabar dalam mempelajari ilmu fikih ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.